Dari tahun jebot, dari tahun 0, Islam itu halus dihina-hina sama saudara Kristen dan Katolik. Islam marah? Enggak. Islam mengadukan polisi? Enggak. Islam demo di jalan-jalan untuk ke istana atau ke departemen agama? Enggak. Apa yang kamu ungkapkan itu justru sering engkau lakukan, kalian lakukan kepada orang Kristen. Seolah-olah mereka lah yang menjadi korban selama ini. Padahal media sosial sudah jelas menunjukkan bahwa Kristenlah yang selama ini ditindas, bahkan juga dihina, diolok-olok oleh para mualaf dan ustadz-ustadz. Bahkan ada banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan umat manusia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan memberikan tanggapan terhadap ulah Ustadz Ahmad Kainama yang mengemukakan dalam ceramahnya seolah-olah mereka lah yang menjadi korban selama ini. Padahal media sosial sudah jelas menunjukkan bahwa Kristenlah yang selama ini ditindas, bahkan juga dihina, diolok-olok oleh para mualaf dan ustadz-ustadz. Bahkan ada banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan umat manusia. Sekarang serba mudah kita akses, bahkan sudah banyak media sosial yang mengungkapkan bahwa kekristenan selalu mengalami kesulitan di tengah-tengah masyarakat. Ustadz ini memang orang pembohong, karena dulu dia mengaku tamatan dari Israel dan langsung menjadi ustadz. Setelah dibongkar, dia bukan malah mengakui, malah merasa bangga. Wah, memang kalau pembohong hanya dapat menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya dan kita tanggapi bagaimana ustadz ini playing victim dalam ceramahnya. Pasaran yang bahasa kaum borjuis ya, kayak kemarin baru pulang dari Amerika, katanya pesawatnya 8 jam ya. Kita ambil yang itu aja, ya, ke Amerika 8 jam. Jadi bahasanya agak tinggi ya. Dari tahun jebot, dari tahun 0, Islam itu halus dihina-hina sama saudara Kristen dan Katolik. Islam marah? Enggak. Islam mengadukan polisi? Enggak. Islam demo di jalan-jalan untuk ke istana atau ke departemen agama? Enggak. Kenapa? Karena Islam tahu saudaranya Kristen dan Katolik yang menghina Islam itu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nanti suatu saat Allah kasih hidayah dan mereka akan bersama-sama dengan kita sholat. Itu sebabnya. Islam nggak pernah nyerang. Wallahi, nggak pernah. Demi Allah, kita menjawab. Nggak pernah offense. Kita always defense. Tapi begitu kita defense dan di sana terbuka kartu-kartunya, ramenya minta ampun. Ustadz Abdul Somad penistaan agama Kristen. Enggak, kemarin saya sudah cerita ya. Minggu kemarin saya sudah bulan lalu saya sudah cerita ya. Salib itu di dalam Bible yang tulis bahwa itu lambang kutuk. Isinya setan. Dan bukan cuma salib yang dihina sama, kalau memang itu penistaan sama Bible-nya sendiri, tapi Yesus juga dibilang dia menjadi kutuk karena dia tergantung di kayu salib. Jadi ada dua yang dikutuk, yang isinya setan itu. Yang pertama salib dan Yesusnya sendiri. Yesus dibilang mati oleh Pontius Pilatus, dibunuh, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, masuk neraka. Padahal itu Tuhannya. Jadi nggak ada urusan dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ditanya oleh jamaah, dijawab secara fikih. Tidak, itu bukan penistaan. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita sudah saksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Memang kebiasaannya Ustadz ini sangat licin bibirnya. Mudah sekali berkata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu. Maka tanggapan saya terhadap Ustadz ini, yang pertama, Ustadz yang asal bunyi. Dia berkata tahun 0. Islam lahir tahun berapa Ustadz? Islam lahir tahun berapa? Dan Muhammad bergaul dengan siapa? Apakah kamu tahu itu? Kamu berkata tahun 0 Islam dihina-hina orang Kristen. Sejak kapan itu? Asal bunyi.
Maka ini cukup membuktikan bahwa Ustadz ini bukan tamatan dari STT, apalagi dari Israel. Sejarah tidak tahu, hanya bunyi doang, asal bunyi. Itulah ciri-ciri daripada Ustadz ini. Yang kedua, Ustadz ini tukang fitnah. Dia berkata, tahun 0 Islam habis dihina-hina oleh Kristen. Pertanyaannya, Kristen yang mana? Tahun 0 itu kisah apa? Kejadian apa? Kok menjadi Kristen yang menghina Islam? Kamu ini katanya penceramah dan juga tamatan dari luar negeri, tapi tidak tahu sejarah, tidak tahu melakukan yang terbaik dalam ceramahmu, hanya fitnah orang Kristen. Seolah-olah kalian yang menjadi korban. Padahal media sosial sudah sangat banyak selama ini membongkar kerakusan, kebohongan, bahkan apa yang kamu ungkapkan itu justru sering engkau lakukan, kalian lakukan kepada orang Kristen. Ini membuktikan kamu sangat ngawur sebenarnya. Tahun 0 Kristen menghina-hina Muslim, kan kamu ngawur. Omonganmu selalu terbalik, dan ini membuktikan bahwa kamu memang licin bibirmu. Ya, jangan menjadi ustadz tukang fitnah. Ajarkan aja yang baik. Ya. Yang ketiga, ustadz ini memang ustadz buta gitu. Memang kalau didasarkan kebohongan, maka untuk menutupi kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain, ya. Jadi dia akan berlapis-lapis. Termasuklah ustadz ini menuduh Kristen menghina Islam, tapi yang kelihatan selama ini justru Kristenlah yang mengalami penindasan dari umat Muslim. Media sosial saat ini mudah diakses, bahkan kita bisa melihat penutupan gereja, memasang musik keras-keras ketika ada orang saat beribadah, lalu demo jilid-jilid kepada orang Kristen, alasan penistaan dan lain sebagainya. Terus siapa sebenarnya yang menghina? Siapa sebenarnya yang mengalami penindasan? Selama ini kita sudah bisa menyaksikan dunia media sosial itu terbuka semua. Jadi kamu tidak bisa begini berbicara, gitu loh. Mudah sekali kamu mengatakan Kristen menghina Islam gitu. Padahal faktanya Kristen yang terhina, Kristen yang didiskreditkan, bahkan Kristen yang dituduh selama ini. Kita tidak buta, bahkan umat Islam juga tidak buta akan hal itu. Ya, bahwa ada banyak orang-orang yang justru mendapatkan penindasan dari umat Muslim di mana-mana. Pelarangan rumah ibadah, persekutuan, dan lain sebagainya sudah marak di mana-mana. Tapi ustadz ini dengan mudahnya berkata demikian, seolah-olah Kristen yang merugikan Islam. Halo ustadz, buka matamu, lihat keadaan, supaya kamu tidak asal bunyi karena kamu buta. Yang keempat, kamu ngomong Kristen yang menghina, menista, dan segala macam, lalu kamu bela Ustadz Abdul Somad. Di saat yang sama justru kamu menghina kekristenan dengan tafsirmu yang liar, ngawur terhadap Alkitab. Mau bukti? Kamu berkata bahwa yang disalib itu setan, yaitu salib dan Yesus. Ini kan tafsiran liar, buta yang kamu katakan. Dan justru di sini kamu menista, menghina, mencaci ajaran kekristenan. Terus kamu bilang orang Kristen yang menghina, menista. Kamu itu sehat nggak sih, Pak Ustadz? Jadi jangan asal bunyi mengatakan, oh Kristen menghina, menista. Di saat yang sama justru kamu menafsirkan dengan cara sembarangan yang menunjukkan kamu menghina, menista ajaran kekristenan. Kamu bilang setan, ada dua yang disalib itu, yaitu salib dan Yesus, itu setan. Kan ngawur kamu, asal-asal saja. Jangan karena kamu buta, kamu menafsirkan sembarangan.
apa yang dipercayai oleh umat Kristen. Karena ajaran kekristenan adalah ajaran kasih. Sekalipun kamu melukai, menyakiti, menindas umat Kristen, tetap kasihnya bagi musuh, mendoakan musuh, itu adalah ajaran Kristus kepada kami. Jadi berhenti untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap kekristenan. Dari semua ini, maka kita dapat lihat bahwa jelas Ustadz ini playing victim, seolah-olah mereka yang menjadi korban, memainkan narasi seolah-olah mereka yang menjadi korban selama ini, padahal jelas media sosial membukakan kepada kita semua bahwa netizen banyak tahu di mana-mana kekristenanlah yang justru tertindas. Sekarang nilai, apakah omongan Pak Ustadz ini benar? Atau ini merupakan cara busuk yang dimainkan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini, menunjukkan sebenarnya bahwa dia tidak cerdas dan tidak menunjukkan kredibilitas seorang pengajar, hanya menfitnah, baru menuduh, dan juga kebutaannya menafsirkan Alkitab tapi menuduh Kristen menista agama Islam. Rekan-rekan muslim, pilihlah ustadz yang benar-benar dapat membawamu kepada kebaikan. Jangan bangga seperti memiliki ustadz seperti Ustadz Ahmad Kainama ini. Ini merugikan muslim. Tuhan Yesus memberkati kita semua.